Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Salmasyarani dengan NPM 2050699 sebagai moderator sekaligus pemateri dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan membahas mengenai ketegasan dalam aspek produksi. PowerPoint ini disusun oleh kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Dinda Akmalia Algifari dengan NPM 2050699. Yang kedua ada Fadila Salmasyarani dengan NPM 2050699 dan yang terakhir ada Mutiara Anissa dengan NPM 205060174. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Acep Roni Hamdani selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai definisi produksi bahan baku yang mana di dalamnya ada tenaga kerja dan juga mesin atau peralatan. Yang selanjutnya ada biaya produksi, proses produksi, dan pengendalian produksi. Yang pertama adalah mengenai produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Produksi sebagai suatu proses diartikan sebagai cara, metode, ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan atau suatu kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Nah, itu dia definisi mengenai produksi. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu pemateri kedua, Dinda Akmalia Algifari. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan menyampaikan materi. Di sini, saya Dinda Akmalia Algifari dengan nomor pokok mahasiswa 205060069 akan menjelaskan mengenai bahan baku dan mesin atau peralatan. Yang pertama yaitu bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk dalam sebuah industri. Bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Dalam menyusun kebutuhan bahan baku untuk digunakan dalam proses produksi, harus mengacu pada karakteristik produk yang akan dihasilkan. Misalnya saja, jika berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap pasar produk yang akan dihasilkan, konsumen menginginkan produk yang rasanya manis dan berwarna merah. Tentunya, bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi adalah gula dan pewarna merah. Dengan demikian, kualitas produk yang akan dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Sangat ditentukan oleh kualitas bahan baku yang akan digunakan dalam proses pembuatan. Selanjutnya yaitu syarat pemilihan bahan baku. Yang pertama, kualitasnya baik. Agar kualitas bahan baku yang dipasok oleh perusahaan dapat terjamin, maka beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain penyeleksian sumber bahan baku, pemeriksaan saat proses pembelian, penanganan saat pengangkutan, pemeriksaan saat penerimaan di perusahaan, penanganan dalam penyimpanan, dan tentunya pemeriksaan sebelum diproses. Yang kedua, mudah diperoleh, artinya bahan tersebut mudah didapatkan dan tidak hanya ada pada saat musim tertentu. Yang ketiga, mudah diolah. Apabila bahan baku dapat diolah dengan mudah, kemungkinan besar biaya produksi akan lebih ringan ketimbang pengolahan bahan baku tersebut dilakukan dengan peralatan yang sulit dicari atau harganya mahal dan harus diolah di tempat atau perusahaan lain. Dan yang terakhir yaitu harga yang relatif murah. Bahan baku yang akan digunakan dalam proses produksi sedapat mungkin juga harus relatif murah. Dalam artian bahwa bahan baku yang dibutuhkan harganya tidak melebihi harga yang berlaku di pasaran secara umum. Konsekuensi dari tingkat harga bahan baku yang murah, tentunya pada tingkat biaya produksi pun akan lebih rendah dan pada akhirnya harga jual dapat lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Selanjutnya yaitu mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang bekerja aktif menghasilkan barang dan jasa, kelompok yang siap bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Tenaga kerja terbagi menjadi 5 yaitu tenaga kerja upahan, tenaga kerja tetap, tenaga kerja tidak tetap, tenaga kerja borongan, dan tenaga kerja keluarga.
Selanjutnya ada mesin atau peralatan. Mesin adalah suatu alat atau peralatan yang cara kerjanya didasarkan kepada perubahan dua bentuk energi pada suatu sistem tertentu. Adapun prinsip yang perlu dipertimbangkan yaitu prinsip integrasi atau dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan. Prinsip memperpendek gerak atau tidak membuat tenaga kerja lebih banyak gerak. Prinsip memperlancar arus pekerjaan atau dapat menjamin kelancaran arus bahan dalam proses tanpa adanya hambatan. Prinsip penggunaan ruangan produksi yang efisien dan efektif, artinya sesuai dengan luas ruangan. Prinsip keselamatan dan kepuasan kerja, artinya dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan para pekerja. Prinsip keluasan dapat disesuaikan apabila sewaktu-waktu mesin tersebut dapat dipindahkan. Dan yang terakhir, prinsip proses produksi yang berkesinambungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh produk, barang, dan atau jasa, atau pengeluaran yang dilakukan di masa sekarang untuk mendapatkan manfaat pada masa yang akan datang, di mana pengeluaran atau pengorbanan tersebut dapat diduga serta dapat dihitung secara kuantitatif dan tidak dapat dihindarkan. Menurut perilakunya, biaya produksi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang besar kecilnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi dan dalam periode tertentu jumlahnya tetap. Misalnya, biaya untuk gaji tenaga kerja tetap. Biaya tidak tetap merupakan biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi, atau dengan kata lain, biaya yang dalam periode tertentu jumlahnya dapat berubah tergantung pada tingkat produksi yang dihasilkan. Misalnya, biaya untuk pembelian bahan baku dan upah. Sedangkan menurut jenisnya, biaya produksi dibedakan menjadi tiga, yaitu biaya langsung atau pokok, biaya tidak langsung, dan biaya administrasi atau umum. Biaya langsung merupakan biaya yang langsung terikat atau menjadi bagian pokok dari produk yang akan dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang secara tidak langsung digunakan untuk menghasilkan produk atau biaya yang terikat bukan pada bagian produk pokok dan dari produk yang akan dihasilkan. Biaya yang digolongkan dalam jenis ini adalah biaya bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu biaya administrasi atau umum, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan administrasi kantor perusahaan dan umum. Misalnya, biaya untuk menggaji pimpinan dan pegawai, sewa tempat, dan sebagainya. Cukup sekian penyampaian dari saya mengenai bahan baku dan mesin atau peralatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara Anissa. Kepada Mutiara Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dinda Akmalia yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan penyampaian materi ini. Untuk materi keempat, yaitu proses produksi. Proses produksi adalah kegiatan produksi yang menggabungkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Penggolongan proses produksi berkaitan dengan sifat dan jenis masukan yang digunakan dan produk yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, proses produksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan wujudnya dan yang kedua adalah berdasarkan tipenya. Proses produksi berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu proses kimiawi, proses mengubah bentuk, proses perakitan, dan proses transportasi. Sedangkan proses produksi berdasarkan tipenya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu proses berkesinambungan dan proses terputus-putus. Yang pertama akan kita bahas yaitu proses produksi berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah proses kimiawi, yaitu proses penggolongan bahan menjadi produk dengan mendasarkan pada sifat kimiawi yang akan diolah. Sedangkan yang kedua adalah proses mengubah bentuk, yaitu proses pengolahan bahan menjadi produk jadi ataupun produk setengah jadi. Yang ketiga adalah proses perakitan, yaitu proses menggabungkan komponen-komponen produk menjadi produk yang lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah proses transportasi,
yaitu proses memindahkan sumber atau produk dari tempat asal ke tempat di mana produk tersebut akan dibutuhkan. Yang selanjutnya adalah proses produksi berdasarkan tipenya. Yang pertama adalah proses berkesinambungan, di mana arus masukan berlangsung terus melalui produksi yang telah distandarisasi untuk menghasilkan produk yang homogen. Bentuk produk yang dihasilkan bersifat standar dan tidak tergantung pada spesifikasi pemesanan. Yang kedua adalah proses terputus-putus. Proses yang biasanya menghasilkan produk yang berbeda-beda, prosedur yang berbeda-beda, bahkan kadang dengan masukan yang berbeda-beda. Bentuk produknya disesuaikan dengan pesanan konsumen. Dan tujuan dari produksi ini adalah untuk melayani pesanan konsumen. Materi yang terakhir yaitu pengendalian produksi. Pengendalian produksi adalah rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi, antara lain pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, tenaga kerja, dan lain sebagainya, sehingga memberikan hasil dengan ongkos terendah dalam waktu tercepat. Setelah menentukan spesifikasi produk yang akan dihasilkan, merancang proses dan sistem produksi, maka mengorganisasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk pengendalian produksi itu sangatlah diperlukan. Pengendalian produksi meliputi pengendalian pembelian, pengendalian persediaan, pengendalian produksi, dan yang terakhir adalah pengendalian kualitas. Pengendalian pembelian ini bertujuan agar pembelian yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan proses produksi lebih efisien. Dalam pengendalian pembelian ini melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, yaitu kuantitas, kualitas, harga, waktu, dan yang terakhir adalah pelayanan. Yang kedua adalah pengendalian persediaan. Perlu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan dapat dikembalikan. Yang ketiga yaitu pengendalian produksi. Bertujuan agar produksi dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan produk dan dalam kuantitas maupun kualitas yang sesuai dengan yang sudah direncanakan. Yang terakhir adalah pengendalian kualitas yang dilakukan pada setiap tahapan proses yang bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan terhadap standar kualitas produk yang telah ditetapkan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dinda dan juga Mutiara yang sudah memaparkan materinya. Di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai ketegasan dalam aspek produksi. Produksi sebagai suatu proses diartikan sebagai cara, metode, ataupun teknik bagaimana produksi itu dilaksanakan atau suatu kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang dan jasa. Melihat berbagai definisi yang telah diungkapkan tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa proses produksi dalam konteks kewirausahaan adalah merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan juga dana, agar menghasilkan produk yang dibutuhkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen. Meskipun bahan baku yang digunakan telah memadai, jika tenaga kerja yang menjalankan operasional produksi tidak sesuai dalam hal jumlah dan kualifikasi yang diharapkan, maka mustahil perusahaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen dan perusahaan.
Apabila perusahaan mengadakan mesin peralatan produksi yang tidak bermanfaat untuk menghasilkan produk sesuai dengan yang direncanakan, maka sudah dapat dipastikan mesin peralatan produksi tersebut akan kurang berfungsi atau malah tidak berfungsi. Setelah dilakukan pengadaan mesin peralatan produksi, maka selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penempatan atau tata letaknya pada ruangan produksi. Nah, itu dia materi mengenai ketegasan dalam aspek produksi. Sebelum ditutup, kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand ataupun bertanya di forum yang sudah ditentukan. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kami paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.